Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ahsanin nasi amala wa ala alihi wa ashabil ladina khulquhumul a'la. Amma ba'du, yang kami muliakan, yang kami hormati Sahibul Bait Bapak Haji Dr. Muhammad Akyas Karnan, beserta keluarga Bapak Dr. Sianto, beserta keluarga Bapak Kepala Desa bersama warga, para warga, semua yang hadir pada majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari ini. Kita semua diberikan satu kesempatan fi nafsin kita, dalam jiwa kita, dalam nafas kita, kita masih diberikan kepercayaan Allah untuk bisa ta'abbud beribadah. Antara lain adalah ijabatu dakwah, mendatangi undangan. Jadi mendatangi undangan itu adalah ibadah. Tanpa jenengan dapat apa-apa pun sudah dapat pahala. Jadi mari niat kita hadir di majelis ini adalah niat ibadah. Salawatullah ma'asalam yang kita berikan kepada junjungan kita Rasulullah SAW, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak pada yaumil kiamah. Bapak dan Ibu, wabil khusus para sepuh, mohon maaf karena dari awal pakai bahasa Indonesia, saya akan pakai bahasa Indonesia. Sampai semua paham orang paham karpe, ya. Saya akan pakai bahasa Indonesia. Apa pakai bahasa Jawa? Campur mono. Paham tapi ya bisa Jawa ya. Jadi pada malam hari ini kita memperingati 2 tahun kepulangan almarhumah Ibu Hajah Titik Kadarsono binti Bapak Haji Muhammad Broto Sukoyo, yang sudah 2 tahun meninggalkan kita semua dengan segala kenangan yang indah. Saya yakin kalau diperingati itu pasti kenangan indah. Tidak mungkin orang memperingati kalau kenangannya tidak indah. Contoh saja. Bapaknya mati terus maling kebu di kebu keluarga. Kira-kira di Hollywood diperingati tidak? Orang kian tidak uang itu ngerti nek biar mati nih bapaknya dikebuki nyolong kebu. Jadi ketika orang memperingati itu berarti orang yang diingat, orang yang sudah meninggal itu adalah orang yang luar biasa. Luar biasa bagi keluarganya, luar biasa bagi suami dan anaknya, bahkan luar biasa bagi masyarakatnya. Salah satu yang tidak bisa dihilangkan di desa ini adalah berdirinya Masjid Darul Qarar. Ini satu contoh saja. Masya Allah, meninggalkan masjid itu luar biasa. Kalau wau sholat jamaah temeriku, gandeng kulo datangnya sebelum isya, ngiras-ngiras kulo wau dadi muadzin sholat isya temeriku. Baru muadzin sholat sunnah dikumati, terus kon imami maning, dadi borongan wau. Ya dan yo imami, dadi mbang saiki unsule borongan. Dadi tukang batu tok sing borongan. Ning adzan karo imam yo borongan. Alhamdulillah sing jamaah sing lanang wow tidak lebih dari 10 orang, tidak lebih. Di alhamdulillah masih ada orangnya ya. Jadi saya ulangi lagi, ketika kita memperingati seseorang, di sini kita contohkan Ibu Hajah Titik Kadarsono, berarti beliau adalah orang yang hebat, orang yang akan menjadi uswah di keluarganya, langkung-langkung, lebih-lebih di tengah masyarakat. Kita ini hidup di dunia ini, betul tadi Pak disampaikan Dr. Sianto, semuanya pasti akan mengalami. Kalau kullu nafsin
dha'iqatul maut. Setiap yang punya nyawa kayak kita ini pasti akan mengalami sebuah kematian. Tetapi perlu diingat bahwa kematian ini memang sesuatu yang kata Rasul mengatakan, inna hadhil quluba tasda'u kama yasda'ul hadid idza asaba'ul ma'. Qila ya Rasulullah wa ma jalawa qala kasratu dzikril mauti wa tilawatil Qur'an. Rawahul Baihaqi. Nabi mengatakan hati kula jenengan niku karatan, Pak. Karatan. Kama yasda'ul hadid idza asabahul ma'. Koyok dene seperti nalikane wesi kenang banyu terus berkarat. Kita bisa bayangkan kalau besi itu berkarat, taruhlah menjadi atap rumah kita yang sudah parah karatnya, tentu yang akan menjadi pertanyaan adalah berbahayakah bagi penghuninya? Jawabannya adalah berbahaya. Kalau di darat, taruhlah dia sebagai jembatan sudah berkarat, maka siapa yang berada di atasnya, berjalan di atasnya, pasti ketar-ketir karena sudah berkarat. Lah hati kita ini berkarat, tak ketar-ketir. Nanti selamat enggak hati kita? Yaumul la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Hati kita selamat enggak nanti kepada Allah Subhanahu wa taala? Lah kemudian sahabat tanya, "Wa ma jaluha ya Rasulullah?" Kemudian untuk menjernihkan, memurnikan, membersihkan karat hati itu dengan apa? Qala, kan Nabi bersabda, kasratu dzikril mauti, perbanyakilah ingat mati. Apa? Yang kedua adalah watilawatul Qur'ani, dan banyaklah membaca Al-Qur'an. Loro, Pak. Dua ini obat untuk menghilangkan karat. Nek wesi dino bawa wesi. Diamplas sama dicat. Diamplas terus dicat. Kalau kita ingat mati dan baca Al-Qur'an. Kenapa? Kalau orang tidak ingat mati, pasti dia hidupnya ini tidak pakai arah, tidak pakai tujuan. Padahal konsep hidup kita ini apa? Inna lillah, terus wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan semuanya itu akan kembali kepada Allah. Jangan dianggap mati itu menyedihkan, Pak Nyonsaw. Al-mautu raihanatul mu'min. Kematian itu adalah sesuatu yang sangat menyenangkan bagi orang mukmin. Betul, Pak. Bukan sesuatu yang medeni, apalagi sih berbahaya, enggak. Ini kalau kita orang beriman, itu justru mengharapkan kematian yang seperti itu. Kenapa? Kita tahu, ada beberapa hadis Nabi yang mengatakan gini, Pak. Ketika jenazah kita itu diangkat, coba nanti bisa dilihat di kitab hadis Riyadhus Shalihin atau Sahihnya Dalilul Falihin. Itu jenazah yang diangkat itu ketika sudah diangkat di keranda, dia itu, kalau dia itu husnul khotimah, dia soleh, dia akan mengatakan qaddimuni, qaddimuni, qaddimuni. Jenazahnya akan bilang begitu, Pak. Qaddimuni, 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 qaddimuni. Yang artinya apa? Cepat, cepat, cepat. Aku undang tekan orang kuburan. Saya segera nyampe ke dalam kuburan. Inilah kemudian Rasul mengatakan isra'u bil janazah. Kamu kalau bawa jenazah yang cepat, karena memang jenazahnya pingin cepat sampai ke kuburan. Kenapa harus cepat sana? Karena ingin cepat merasakan raudatul jannah, merasakan taman surga. Bayangkan, Pak, taman surga. Kalau menjadikan taman bunga saja di Malang, itu kalau di sana kita masuk saja, kita selalu berkali-kali, Pak, betapa indahnya bunga di sini. Itu masih nang Malang, Pak. Sehingga ada pernah seorang penggali kubur, ketika meletakkan kubur itu, meletakkan jenazah, dia pingsan di dalam kubur. Setelah dia diangkat, siuman ditanya, Pak, Anda kok pingsan di sana gimana? Tadi saya habis meletakkan, saya bukan meletakkan di tanah, tapi saya meletakkan di taman yang indah, saya tidak kuat untuk melihatnya, saya pingsan.
Itu betul. Maka namanya Raudhatul Jannah atau taman surga. Jadi ketika jenazah itu diangkat, dia akan mengatakan qaddimuni, 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 cepat. Kemudian jika tidak bagus, maka jenazah itu akan mengatakan ya wailaha aina tadhabuna biya. Bapak-bapak ini saya mau dibawa kemana? Bapak-bapak saya mau dibawa kemana? Oh, nangis turut dalam. Hanya saja ini Mbak, hanya saja suara jenazah itu yang mendengar hanya hewan-hewan saja yang diliwati oleh jenazah itu. Kenapa manusia tidak dikasih tahu? Jika manusia dikasih tahu, walau sami'ahu la sa'iqah. Kalau manusia dikasih tahu dan didengarkan suaranya jenazah ini, mesti pingsan. Semaput, taruhlah situ la ilaha illallah, kemudian aku Pak goreng di terus mikul kepiye mesti gegeran diberatkan antara masalah gitu, sehingga nak kasih yang dengar hanya jago ayam. Makanya jenengan ono bajingan ditebak dor mati, kemudian dibawa, silakan sebelahnya kasih ayam jago atau kerbau atau wedhus, dia akan lari terbirit-birit, tidak tahan mendengar ceritanya jenazah itu. Ini namanya uji coba. Betul Pak. Jadi betapa indahnya mati bagi orang yang husnul. Semoga Ibu titik kartosan seperti itu dengan segala semua yang dilaksanakan. Apalagi setiap orang yang bersujud akan mendapatkan wesel transferan pahala luar biasa itu, Masya Allah. Kalau kadang-kadang ya begini sebenarnya karuan. Kalau kalian jenengan ini sebisa mungkin ada sesuatu yang bisa diberikan menjadi manfaat dari orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang adalah yang punya nilai manfaat bagi orang lain tanpa peduli sementing wong. Loh kok sementing wong? Lah emang yang bisa menyelamatkan kita itu hanya manusia? Enggak. Ada zaman kejadian diceritakan dalam hadisnya, ada seorang berjalan, kemudian dia itu menimba di sebuah air, kemudian dia minum karena kehausan. Setelah selesai ada anjing yang menggonggong dan dia terbaring, kemudian dia bergerak ke sana ke sini karena kehausan. Si perjalan kaki musafir tadi mengambil air lagi, kemudian dimasukkan ke muzah atau sepatunya, diminumkan air itu ke anjing. Anjingnya asune senengin nemen dikasih minum sama orang itu. Gara-gara ngasih minum asu, itu orang itu diberikan maaf ngapura, diampuni dosanya Allah SWT. Ngasih minum asu, apalagi ngasih minum Pak Lurah, ngasih minum kajesot. Apalagi orang-orang fakir miskin, bisa dibayangkan Pak. Jadi tidak semua yang namanya wasilah untuk selamat itu dari manusia, karena jika dari hewan. Makanya panjenengan kalau neng kola mau cocok tiba neng kola, itu ambil, keluarkan. Itu dia akan mengatakan, saya selamat dari lautan, saya selamat dari bendungan, begitu. Karena mereka menganggap itu kola laut diselamatkan. Oh, kadang jenengan akan mengatakan seperti itu. Tapi ada yang masalah lagi. Ketika dipelintang, ditembak ibunya mati, padahal anaknya 10 nang susue, nang tempatnya, nang sarangnya. Dia mati kemudian karena ibunya ditembak oleh bapak alpa jenengan. Dia akan wakil sama Allah. Saya mati karena 3 hari tidak makan, ibu saya dibunuh oleh orang itu. Wakil begitu Allah. Ngeri kan? Jadi yang namanya dukhulul jannah bifadlillah, masuk surga itu karena fadl, kenugrahannya Allah Subhanahu wa taala, bukan karena amal perbuatan kita semua. Makanya kita tidak boleh meremehkan orang lain sekecil apapun, kadang dia punya nilai manfaat bagi orang lain. Seperti itu. Nah, Ibu aja titikan Rasul seperti itu. Yang kita kenal adalah sesuatu yang sudah punya nilai manfaat yang real, yang nyata, yang bisa dirasakan. Nah, apa kalau jenengan bisa? Semuanya bisa peluang. Semuanya punya peluang. Kenapa? Karena ketika kita itu berbuat sesuatu, itu pakai tahapan dan pakai golongan. Kalau kita mampu dengan harta kita. Kalau kita mampunya dengan badan kita, kita jihad dengan badan kita.
Kalau kita mampunya dengan ilmu kita, kita jihad dengan ilmu kita. Kalau kita mampunya dengan tenaga kita, dengan pikiran kita, pikiran kita. Sedekah, ndak bisa apapun pingin bersedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekatun. Senyummu di depan saudaramu adalah sedekah. Jadi orang di duit senyum baik karo sedulure. Oh kena orang di duit itu kena. Senyum, kena kayak Pak Sedekah orang di duit. Ini kenapa? Ini Islam mengajarkan betapa indahnya kita beragama. Tidak usah sesuatu yang mengejar sesuatu yang tidak bisa kita lakukan, yang bisa saja apa. Jadi tadi yang pertama adalah untuk membersihkan hati kita yang berkarat adalah dengan memperbanyak ingat mati. Jadi kita itu kalau bisa di dalam lemari kita itu jangan baju-baju semua yang baik Pak. Kalau yang atas kain kafan, kemudian sini kapuk, sini kapur barus, kemudian di sini lagi nisan ya. Jadi ketika balik, aduh, aku bakal mati. Lah semua lemari itu isinya gelah. Orang kilingan mati Pak. Karena kita diperintahkan kasratu dzikril maut. Perbanyakilah ingat dengan mati. Yang kedua adalah memperbanyak baca Al-Qur'an. Nah, ini yang menjadi masalah gitu. Kenapa? Karena kalau kita belum merasakan nikmatnya Al-Qur'an, kalau jenengan iki ndak akan senang mau Al-Qur'an. Al-Qur'an itu Pak, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an lil-sabi. Al-Qur'an itu nanti akan mencari orang-orang yang di dunianya mempelajarinya, membacanya dan mengamalkannya. Dia akan cari. Mana orangnya? Dia akan cari. Ini luar biasa Pak. Fi kulli harfin hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalih. Satu akan dibalas 10 pahala Allah Subhanahu wa taala. Itu satu huruf. Alif lam mim itu 3 huruf, berarti 30. Bayangkan kalau Al-Qur'an dengan 1.027.000 huruf dibaca sampai khatam. Kayak Ustaz Mudhani itu Masya Allah. Dan di Indonesia ini adalah negara yang dengan populasi jumlah Islam yang paling banyak. Sekarang ini sudah aman Pak. Karena apa? Karena anak kecil sekarang itu sudah pintar-pintar membaca Al-Quran. Beda dengan usia simba-simba mau coba kadang sampai kelas 5 SD. Sekarang TK saja. Saya pernah mencoba anak saya dengan metode qiraati. Itu TK lulus TK itu bisa hatam binadar 3 kali 30 juz TK. Berarti bisa Pak. Loh kesini tua-tua bisa membaca Al-Quran itu Bapak sekalian. Itu sebuah kenikmatan kalau kita bisa merasakan nikmatnya membaca Al-Quran. Beberapa orang yang tersentuh hati nuraninya dengan membaca Al-Quran, tentunya dengan lagu nada yang baik ya. Tapi alhamdulillah di Indonesia itu saya itu pernah satu ketika berada di Masjid Nabawi di Madinah. Itu kan setiap soko itu kan ada syekh satu, syekh tahfidz 1, syekh tahfidz 5, syekh tahfidz 10. Saya itu mencoba Pak, saya mau mencari yang tahfidz juz 1 saja lah. Itu depan saya itu orang Pakistan, Bangladesh, kemudian Afrika, saya nomor berapa? 10 atau 20. Kemudian masuk satu. Itu ternyata meskipun orang Arab ternyata banyak yang tidak bisa fasih baca Al-Quran. Manco ngotok sampean ki, ora patek pinter. Giliran saya maju, mereka belum menyuruh saya, tapi sudah gede. Anta Indonesia, anak Indonesia. Umur ngerti aku, wong sapa wis takon dhisik. Wong Indonesia yo, cok euro, irunge kaya ini yo. Ki model iki koyo ngene Indonesia ki yo. Jadi kemudian saya suruh baca, Iqra kata, baca surat ini. Saya baca dengan nadanya Abdurrahman Sudais. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin sampai waladhdallin. Kemudian saya ganti surat Az-Zumar. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa qadat samawati wa qala lahum khazanatuha Assalamu alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Tak lagu koyo ngono ra, dari kono. Toyib, sana saya mustajirin toyib lama ndak pulang. Ini benar.
berarti ya wong Indonesia ya ora kalah hasilnya karo sing mancung-mancung kaya iki. Berarti Indonesia ora disalahke ora apa mung toyo-toyo kok. Toyo. Bagus. Ngertine ora iso kaya Imam Sudas bisa. Indonesia semuanya bisa. Bahkan kemarin banyak yang juara internasional itu dari Indonesia. Anak-anak kecil di Semadi Kudus itu 10 tahun sudah bisa hafal sampai 30 juz. 10 tahun, 15 tahun sudah 30 juz, banyak sekali. Luar biasa di Indonesia, barokahnya itu luar biasa. Oleh karena itu kesempatan untuk membaca Al-Quran ini luas jenengan. Makanya kalau bisa setiap hari sebetulnya tidak sulit Pak Bu. Kalau setiap malam kita itu setiap sholat fardu baca saja 2 lembar, maka dalam 1 bulan kita sudah dapat berapa? 1 hari 2 lembar itu kalau satu sholat wajib itu 2 lembar. Kalau 5 sholat wajib kita sudah dapat 1 juz. 1 juz Pak. Karena itu kan 10 lembar. Dapat 1 juz kita. Cuman mata kita itu aneh. Kalau suruh membaca Al-Quran itu baru 5 menit itu anggap menguap. Itu sudah 27 kali. Tapi nek ndelok ikatan cinta bukan karena 1 jam itu tidak selesai. Matanya entah enggak kenapa? Karena kurang tertarik lah, ini masalahnya. Kurang tertarik. Coba kalau di sisi kita itu malaikat Mikail, alif lam mim dzalika kitabun la raiba fihi hudal lil muttaqin plak 200.000. Oh ya maca terus Pak. kasih lagi. Karena menarik. Jadi orang sekarang itu kadang-kadang dengan kasat mata yang sesuatu yang real itu akan lebih menarik. Lah, nonton itu karena melihat bari ini lah. Kalau Quran, kalau tidak, tapi insya Allah kalau sudah bisa merasakan halawatul iman kita, kemanisan, kelezatan iman kita, mau Al-Quran itu luar biasa. Maka mari kita gemar membaca Al-Quran minimal ini setidak-tidaknya dalam 1 hari. Kalaupun jenengan tidak sempat membaca sekian juz atau sekian lembar, bacalah Qul huwallah 3 kali. Innaha sulusul Quran. Karena 1 Qul huwallah itu sepertiga Al-Quran. Kalau 3 kali berarti genep sak Al-Quran. Ngono wae penak ya. Qul huwallah, tapi qul huwallah sangaran orang. Qul 3 kali. Qul huwallahu ahad Allah 3 kali. 1 hari itu sama dengan 1 Al-Quran. Kata Nabi, innaha sulusul Quran. 1 kulhu itu sepertiga Al-Quran. Pahalanya Pak luar biasa. Apalagi kalau bisa khatam sampai 30 juz. Saya setiap hari itu mulang Pak, mulang Al-Quran dari sore sampai malam. Nanti kalau malam Senin semaan, istri saya sama sebentar sama-sama hafid Al-Quran 30 juz. Jadi saya dengan Al-Quran itu sangat dekat. Karena memang setiap harinya bergelut dengan Al-Quran. Jadi jiwanya sudah menyatu dengan Al-Quran. Sehingga kalau mendengar orang semaan, mendengar orang khataman, saya pada datang. Kenapa? Kata Nabi, idza marartum bi riyadil jannati farda'u. Wa ma riyadil jannati ya Rasulullah? Qala khalaqu dzikri. Jika kamu berjalan ada taman-taman surga, singgahlah kamu. Nek kowe mlaku kok ana taman surga, mampir. Sahabat tanya, wa mariyadul jannah. Apa taman surga itu Nabi? Kan tidak kelihatan. Kalau karena ini mengatakan hilakut dzikri, majelis dzikir, majelis tilawatil Quran. Itu disebut riyadul jannah oleh Rasulullah. Orang-orang baca Al-Quran diterangkan, itu majelis dzikir. Orang-orang bersolawat itu majelis dzikir. Dan dengan kemarin ada bukan kemarin ya, sudah lama ya, tahun 2006 ada seorang yang diwawancari oleh Kick Andy, dia mati suri, namanya Azlina, orang Bengkalis Riau. Itu mati suri. Ketika ditanya oleh Kick Andy, dia dulu ratusan orang itu, kalau Kick Andy kan caranya tanya, Anda ketika mati gimana? Melihat tidak jasadnya? Saya lihat jasadnya. Saya bangun, saya lihat jasadnya. Nah terus rasanya itu mungkin seperti
orang yang menguliti kambing itu, nyasapi, ulang itu, sakit kira-kira. Oh iya, terus kamu kemana? Saya pergi diantar oleh 2 makhluk. Itu malaikat mungkin, karena orangnya besar-besar, berpakaian ihram. Dia mengantarkan ke tempat orang tua saya, ke tempat bapak saya. Saya cium bapak saya. Lah, bapakmu dulu meninggalnya tahun berapa? Mulanya umur usia berapa? Bapak saya usianya 55. Tapi ketika saya temui bapak saya masih muda, masih usia 17 tahun. Bapak menangis terseduh-seduh. Cara wong Jawa ini, le ojo meneh, jangan kesini. Kamu pulang kayak ibumu dewean, ibumu sendirian, pulang. Belum waktunya, Pak, tapi saya akan bersama dengan Bapak. Enggak, pulang. Kemudian dia diantar oleh 2 malaikat itu, tapi tidak langsung ke rumah. Tapi dia ditempatkan di sebuah kursi yang empuk, kursi yang sangat mundut-mundut. Kemudian dia lungguh, setelah duduk, di sampingnya itu ada seorang perempuan. Muncul dia, perempuan. Bertanya, kamu kok di sini? Kau siapa? Saya adalah amalmu. Kamu amalku? Ya. Terus saya akan mengantar kemana kamu pergi dan kemana kamu mau. Jadi amalnya bilang itu, saya akan mengantarkan kemana kamu mau dan kemana kamu mau. Amal Pak Sinetron Merono Brand. Dia melihat ini, melihat itu, yang antara amalnya, yang menerangkan ya amalnya. Oh, itu orang yang misalnya alat kelaminnya ditembus pakai timah, itu adalah orang yang dulu senang berzina ketika di dunia. Dan banyak hal yang dilihatnya. Kemudian dia tidak kuat, saking tidak kuatnya, dia bertasbih, dia bersalawat, dia berzikir sekuat-kuatnya dengan baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil azim. Kemudian dia langsung masuk ke dalam jasadnya lagi, kemudian dia siuman dan tidak jadi mati suri. Amal yang menemani. Maka kalau panjenengan sami silakan, punya apa sih monggo, punya silakan, tapi jangan pernah meninggalkan amal, karena itu akan menjadi teman kita, teman yang sejati dari dunia sampai mati, sampai nanti menghadap ilahi Rabbi. Amin ya rabbal alamin. Pak itu semalam oke ya. Artinya mari peringatan ini jadikan sebagai tadkirah kita, pelajaran bahwa kita tetap akan kembali kepada Allah, tapi dengan sejuta kenangan, sejuta manfaat, dan sejuta karya yang bisa dinikmati oleh orang lain. Itulah mati meninggal yang nanti akan diagung-agungkan oleh orang lain, oleh keluarganya, bangga saudaranya, dan bangga tetangganya. Tentu surga yang akan dinantinya. Amin ya rabbal alamin. Kemungkinan mungkin itu saja. Nanti cara mangan mono kurang tantu bismillah. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang baik dari Allah, kadang kesalahan dari kami. Semoga almarhumah Ibu Haja Titik Gadar Sono senantiasa mendapat tempat di sisi Allah yang sangat mulia dengan doa kabar keluarga dan kerabatnya. Terima kasih. Wallahul musta'an ila tariqil jinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Acara selanjutnya yaitu doa penutup yang akan dipandu oleh Bapak Haji Muhammad Akyas Karnan. Kepada beliau dipersilahkan.